Udah masuk ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Nah, kembali lagi bersama saya Ayu Kinasi. Hari ini kita akan membahas tentang tema meningkatkan kesadaran dan mengakhiri stigma. Stigma apa ya ini? Nah, kebetulan bertepatan dengan Hari Kusta Sedunia tahun 2026. Hari ini tanggal 27 Januari 2026, jadi kita mau membahas tentang kusta ya dokter ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya siapa nih yang lagi di samping saya. Nah, beliau ini adalah narasumber kita hari ini. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin ya dokter. Beliau merupakan Dr. Brahma Rahmatyo SPDVE. Agak sulit saya ngomongnya karena gelarnya ganti kan ya dok ya. Dari SPKK ke SPDVE. Nah, mungkin kalau teman-teman di Kepoli SPDVE itu apa? Yaitu sama dengan SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Benar sekali. Betul ya dokter. Nah, Hari Kusta ini tuh sebagai sebuah momentum ya dokter, tidak hanya untuk membahas tentang penyakitnya, tetapi juga tentang kemanusiaan, empati, dan keberanian melawan stigma. Ini stigma ini merupakan momok terbesar ya dokter ya. Betul sekali. Sebelum kita membahas lebih jauh ke dalam nih dok, sebenarnya kusta itu apa sih dok? Jadi saya jelaskan sedikit teorinya bahwa kusta itu penyakit menular ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium lepra. Kuman Mycobacterium lepra ini utamanya menyerang kulit dan syaraf tepi. Ya, syaraf tepi itu maksudnya apa? Syaraf tepi itu ya syaraf di bawahnya kulit. Nah, sederhananya seperti begitu ya. Tentunya kalau ada kumannya ya bisa jadi dia kuman itu berpindah, makanya tergolong penyakit menular ya, infeksi menular ya, begitu. Jadi bakteri ya dok? Bakteri. Bukan virus ya? Bukan virus, bukan jamur ya, tapi bakteri atau kuman. Ya. Itu bakterinya dari mana ya dok ya? Bakterinya dari mana? Jadi Mycobacterium lepra atau kuman penyebab kusta ini itu kuman yang khusus ya. Dia tidak bisa hidup di sembarang lingkungan ya, dia hanya menjangkiti makhluk hidup dan khususnya manusia ya. Kan ada kuman itu yang bisa di tanah atau di air gitu ya, ada kuman yang di hewan dan manusia. Nah, khusus Mycobacterium lepra ini hanya bisa hidup di sel tubuhnya manusia ya, dalam hal ini kulit dan saraf tepi itu tadi gitu ya. Jadi kusta itu disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Jadi kayak kita itu kayak manusia itu jadi inangnya ya dok ya? Iya betul, jadi inangnya. Nah, ya. Ini mengapa sih dok kusta itu masih menjadi masalah kesehatan dan sosial yang penting untuk dibahas sampai saat ini dok? Iya. Jadi ada dua pertanyaan itu tadi ya. Kenapa jadi masalah kesehatan dan kenapa menjadi masalah sosial ya? Sosial. Ya, masalah kesehatan tentunya ya seperti yang kita ketahui, penyakit itu ada yang gampang pengobatannya, ada yang sulit pengobatannya ya. Melihat dari penyebabnya ya, ada yang kuman yang ringan, ada kuman yang berat gitu ya. Nah, masalah kesehatan di sini karena Mycobacterium lepra, kuman penyebab kusta ini masih tergolong kuman yang kuat ya. Karena kuat itu, jadi dia pengobatan jangka lama ya, bisa sampai 12 bulan atau 1 tahun ya.
di situ nanti tantangannya di bidang kesehatan adalah bagaimana caranya pasien bisa tetap kontrol teratur ya untuk berobat ya. Jadi kan kadang-kadang pengobatan itu ada kendala ya, apakah itu efek samping pengobatan dan sebagainya ya. Nah, gitu ada cara-cara tertentu bagaimana caranya pengobatan bisa selesai 12 bulan. Nah, itu dari segi masalah kesehatan. Sekarang kenapa kok masih penting untuk dibahas di masalah di bidang sosial? Karena penyakit kusta ini, nah ini tadi seperti tema podcast kita ya, mengakhiri stigma kusta. Jadi kusta ini masih terjadi stigma di sebagian besar masyarakat kita. Ada stigma pada penderita kusta, begitu kira-kira. Gitu aja. Jadi ada dua problem di sini ya dok ya, dari kesehatan dan sosial. Ini sampai 12 bulan pengobatannya dok? Bisa sampai 12 bulan, tergantung tipe kustanya ya. Kusta yang kumannya lebih sedikit 6 bulan. Nah, kusta yang kumannya banyak ada 12 bulan. 12 gitu bulan. Ya. Sebelum ke pengobatan ini saya mau tanya dulu nih dok. Ya. Tadi kan dikatakan kalau ini tuh masih menjadi stigma di masyarakat ya dok ya. Ya. Sebenarnya kesalahpahaman terbesar masyarakat tentang kusta yang perlu segera diluruskan ini apa sih dok? Biar stigma ini segera meredam gitu dok. Ya, jadi kesalahpahamannya harus segera diluruskan sebenarnya. Ya. Sebetulnya hanya satu kesalahpahamannya itu ya sebetulnya. Masyarakat itu sebagian besar merasa kusta itu tidak bisa diobati. Itu aja sebetulnya. Nah, nanti bercabang, alasannya macam-macam. Kenapa kok kusta nggak bisa diobatin? Ada yang beralasan karena kusta itu belum ada obat yang ampuh. Ada yang beralasan karena kusta itu semacam penyakit kutukan, nah gitu ya. Ini sudah mulai jadi masalah sosial ya ini ya. Nah, karena berkembang pemahaman di masyarakat yang banyak. Ada juga yang bilang kusta ini penyakit guna-guna. Nah itu ya, otomatis kan penanganannya jadi tidak tegas, tidak jelas ya. Sehingga kekhawatirannya berlebihan ya. Namanya orang kalau ada pemahaman wah ini kena sihir atau kena santet itu kan sudah ngeri ya gitu ya. Nah akhirnya kekhawatirannya, takutnya berlebihan, akhirnya menjadi stigma. Gitu, iya. Memang serem ya dok, apalagi kalau kita nggak tahu nih penyakitnya itu apa. Dengar-dengar juga kalau stigma itu memang maksudnya kalau kusta itu kalau salaman itu nular ya dok ya, dengan salaman gitu. Tidak. Jadi penularan kusta itu bukan dengan kontak yang sesaat ya. Salaman gitu tidak menularkan ya. Kusta itu justru penularan utamanya justru lewat apa itu ya? Droplet itu istilahnya ya waktu kita bercakap-cakap, gitu ya. Tetapi, nah ini yang paling penting yang perlu saya garis bawahi, bahwa penularan kusta itu sangat sulit, ya. Bisa saya bilang kusta itu penyakit menular yang paling sulit menular. Nah, apa Mbak kira-kira? Kalau kita balik penalarannya, penyakit menular yang paling mudah menular apa contohnya kira-kira? Penyakit menular yang influenza, COVID. COVID, betul. Jadi kalau dulu era COVID waktu pandemi, saya misalnya sakit COVID, terus tidak pakai masker, ngobrol dengan Mbak Ayu, sama-sama nggak pakai masker, 5 menit aja Mbak Ayu sudah tertular COVID. Itu penyakit menular yang paling mudah menular ya. Sementara kusta ini penyakit menular yang paling sulit menular ya. Jadi dia butuh waktu bertahun-tahun bahkan belasan tahun untuk bisa menular ya. Gitu. Nah, ini saya lanjutkan sedikit. Karena butuh waktu lama untuk menular ya, jadi orang yang bertemu setiap hari ya, itu yang kemungkinan tertularnya paling tinggi ya,
kira-kira ya keluarga. Kalau bukan pasangannya, anaknya, atau mungkin cucunya, kalau tinggal dengan cucu begitu ya. Nah, gitu. Apakah ada untuk misalnya nih serumah ada yang kena kusta, dokter? Untuk mencegah yang lain itu apakah ada penanganannya, dok? Ada ya, itu kita sudah ada semacam langkah pencegahan ya. Ada obat yang bisa diminum ya. Kayak profilaksis itu mungkin. Profilaksis betul, istilahnya profilaksis kusta ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ya mungkin kebetulan ketemu sama pasien yang menderita kusta, tidak perlu takut ya, dok ya. Kadang kan mungkin tahu, ini ciri-cirinya kusta, enggak mau deket-deket. Jadi seperti yang dikatakan oleh dokter, kusta merupakan penyakit menular yang paling sulit menular. Betul. Sampai butuh waktu bertahun-tahun ya, dok ya. Dan kontak erat ya. Kontak erat. Jadi misalnya hidup satu rumah gitu contohnya. Teman kerja yang setiap hari ketemu sampai bertahun-tahun, belasan tahun begitu ya. Bahkan kalau sering bertemu pun dokter sudah ada prosedurnya sendiri ya, dok, untuk mencegah penularan itu ya, dok. Betul sekali. Jadi kalau misalnya takut atau apa, langsung konsultasi sama dokter Brahma. Dokter, pertanyaan selanjutnya, mengapa stigma terhadap penderita kusta bisa lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri? Nah, ya, ini saya sebetulnya butuh satu narasumber di sini ya. Mungkin dari dinas sosial atau orang-orang yang biasa bergerak di bidang sosial ya, karena ini pertanyaan masalah sosial, bukan masalah kesehatan sebetulnya ya. Saya mau mencoba menjelaskan sebelumnya. Kita mungkin audiens di sini ada yang belum paham istilah stigma, belum terbiasa dengan istilah stigma ya. Jadi stigma ini kalau saya buka-buka di Kamus Bahasa Indonesia, dia itu pelabelan atau dicap ya, yang negatif, dicap buruk. Dalam hal ini orang yang sakit kusta dicap berbahaya. Nah, berbahaya karena bisa menularkan penyakitnya, dan penyakitnya itu bukan penyakit yang ringan, penyakit yang serius dan berat gitu ya. Jadi stigma itu adalah pelabelan atau cap buruk, cap berbahaya terhadap pasien yang menderita kusta. Nah, stigma atau pelabelan ini itu yang kemudian akan berdampak pada karena orang-orang sudah memberi cap buruk, maka pasien kusta itu akan ditakuti dan dijauhin. Nah, kan begitu ya. Betul ya, betul. Ya, itulah kenapa kok stigma itu justru yang lebih berbahaya daripada penyakit kusta itu sendiri ya. Contoh misalnya ya, karena di masyarakat stigma ini masih kuat ya. Ada seorang penderita kusta, katakanlah usia pekerja, umur 20 tahunan ya. Dia bekerja, dia misalnya punya usaha gitu ya. Karena lingkungan masyarakat tahu dia menderita kusta dan stigma itu masih berat, akhirnya dijauhin. Kira-kira bakal banyak pembeli atau sepi pembeli di tokonya? Bakal sepi. Dan sekarang ini stigma ini yang lebih mengerikan lagi, berkembang stigmanya. Ini sangat buruk sekali ya. Bukan hanya pasien tersebut yang usahanya jadi sepi, tetapi usaha dari keluarga pasien tersebut. Bahasnya banyak ya. Malah merembet kemana-mana. Padahal keluarga si pasien ya tidak sakit kusta, kan bukan pasiennya, begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kenapa kok stigma itu lebih berbahaya daripada penyakit kusta itu sendiri. Begitu. Jadi luas ya, dok. Maksudnya dampaknya itu sampai ke banyak orang gitu ya, dok ya. Betul sekali, iya. Dan itu nggak baik juga untuk psikisnya pasien juga sebenarnya. Iya. Untuk semuanya terdampak semua ya, dokter. Iya. Dokter, mungkin boleh saya selingi dengan pertanyaan dari medsos ya, dok? Ya, silakan.
Dari Kak Susanti Arianto. Selamat siang dokter. Selamat siang. Mohon izin bertanya, apakah benar mitos tentang penyakit kusta membuat bagian tubuh lepas? Wah, ini tubuhnya sampai lepas, dok. Dan bagian tubuh apa yang diserang, dokter? Iya, iya. Sampai lepas ini ya dari Mbak Susanti. Mungkin maksudnya putus gitu ya. Iya, iya betul. Iya, iya. Jadi bagaimana ya menjawabnya? Saya mau kembali lagi ke teorinya sedikit ya. Mbak siapa tadi namanya yang bertanya? Mbak Susanti Arianto. Mbak Susanti ya. Jadi ini penyakit itu sama seperti penyakit lainnya, dia itu ada derajatnya ya. Ada yang ringan, sedang, berat. Nah, begitu ya. Kalau penyakit sampai menimbulkan kecacatan itu berarti kan penyakitnya yang berat ya. Bisa jadi yang derajatnya yang sudah sangat serius atau yang tidak menjalankan pengobatan ya, tidak mengikuti program pengobatan, akhirnya menjadi berat, bisa mengalami kecacatan gitu ya. Jadi ya kalau penyakit kustanya itu ringan ya tentunya tidak akan sampai terjadi penyulit atau komplikasi atau kecacatan tersebut ya. Betul. Nah, memang ada sebagian kecil ya, ini perlu digarisbawahi ya, sebagian kecil penderita kusta yang jatuh ke penyulit atau komplikasi yang lebih serius, bukan putus tetapi istilahnya itu terserap ya mungkin sederhananya tergerogoti gitu ya. Kumannya menggerogoti bagian-bagian tubuh tertentu, biasanya ujung-ujung jari ya, entah jari kaki atau jari tangan begitu ya. Tapi itu sudah jarang saya temuin, sudah jarang ya. Karena memang sampai saat ini distribusi pengobatan kusta itu sudah berjalan cukup lancar ya. Bagaimana Mbak Susanti? Sudah ya, itu sudah dijawab oleh Dr. Brahma. Memang ada tapi sebagian kecil ya dok. Dan itu untuk pasien-pasien yang terlambat ya dok ya penanganannya. Bisa terlambat, bisa memang tipe kustanya yang berat. Oh, tipe kusta yang berat. Kalau misalnya pasien itu menderita tipe kusta yang ringan, yang kumannya sedikit ya tentunya tidak akan sampai seperti begitu. Ya, sekalipun terlambat pengobatan tidak akan sampai seperti itu karena dari dalam tubuhnya sendiri sudah ada pertahanan yang kuat sehingga kuman kusta tidak bisa berkembang banyak. Baik dokter. Nah ini dok, tadi kan ada pertanyaan lagi nih dok, apa tanda-tanda awal kusta yang sering diabaikan masyarakat sehingga terlambat ditangani? Nah ini mungkin berkaitan ya dok ya? Iya betul ya. Ini saya harus menjelaskan secara umum kusta itu dibagi menjadi dua. Kusta pauci basiler atau kuman sedikit, kusta multibasiler atau kuman banyak ya. Kenapa kok kumannya bisa sedikit? Karena daya tahan tubuh alami di dalam tubuhnya itu sendiri sudah cukup kuat. Walaupun tidak bisa membunuh semua kuman kusta ya, walaupun masih tetap menjadi penyakit kusta, tetapi penyakit kusta yang ringan. Nah, dua tipe kusta ini memiliki tanda-tanda yang berbeda ya. Kalau yang tipe kusta kuman sedikit atau pauci basiler ini, itu tanda-tanda yang khas adalah bercak berwarna putih ya, mati rasa. Nah itu tanda-tanda yang khas. Bercaknya tidak banyak, paling-paling kurang dari 5 di seluruh tubuh ya. 5 bercak, 5 bercak ya. 5 bercak aja dok. 5 bercak aja. Satu til gitu. Ya bercak ya ukurannya bukan bintik ya, mungkin lebih lebar ya. Tetapi ya tidak jarang hanya satu bahkan 2 bahkan 1 bercak itu juga bisa ya. Gitu. Mati rasa itu ya kebas ya, tidak terasa apa-apa. Misalnya dicubit gitu tidak terasa. Di kulit normal sebelahnya yang bukan berupa bercak putih terasa sakit dicubit, yang bercak putih mati rasa. Nah itu
tanda-tanda awal ya, ciri-ciri dari kusta yang pausi basiler atau kuman sedikit ya. Sementara yang kusta multibasiler yang kumannya banyak, ini yang sebetulnya agak sulit, Mbak. Ya, jadi bercak itu tidak tegas. Nggak, kita mencari bercak putih nggak ada. Bercak merah juga samar ya. Malah lebih sulit ya. Kadang-kadang tanda-tandanya itu seperti yang bukan penyakit kulit ya, misalnya ya, alisnya dulu tebal. Nah, alisnya terus habis, bukan karena dicukur, bukan karena alisnya dicukur, tapi rontok ya, tanpa dia sadari rontok sendiri, alisnya habis gitu. Ada juga yang tanda-tandanya di cuping telinga. Jadi di cuping telinga ini tuh mulai menebal, ada seperti agak berdungkul begitu ya, namanya juga kulitnya menebal gitu ya. Kayak ada jerawat di dalam gitu, Dok? Oh, bukan di dalam, di kulitnya. Iya, kulitnya sendiri ini ya, mestinya kulit itu kan halus gitu ya, mulus. Ini menebal kulitnya dan agak seperti berdungkul ya. Kanan kiri begitu, tanpa ada proses seperti jerawat, tanpa ada proses seperti nyeri gitu, bukan ya. Ya, jangan keliru. Soalnya jerawat kan memang juga sering juga di telinga ya. Beda. Ini tidak ada proses jerawat, nyeri, enggak, tapi kulitnya agak menebal. Jadi memang agak sulit untuk mendeteksi awal kusta yang tipe kuman banyak ini. Itu enggak mati rasa ya, Dok, kalau yang kuman banyak ini, Dok? Agak mati rasa. Agak mati rasanya itu di tangan ya, kanan kiri sama kaki ya. Kaki biasanya mulai dari lutut ke bawah. Nah, ini kan agak sulit, agak samar ya. Betul. Bercaknya enggak ada, mati rasa juga tidak tegas, kan begitu ya. Malahan kalau mati rasa di bidang kesehatan ini kan bisa bercampur dengan penyakit lain ya. Contoh yang banyak diderita masyarakat, gula darah tinggi, kencing manis, itu kan kakinya ada keringking, ada kebas, kan begitu ya. Nah, jadi memang kalau tipe kuman banyak multibasiler ini memang perlu pemeriksaan tambahan biasanya. Tidak bisa dilihat langsung seperti yang tipe pausi basiler ya, tampak tegas, bercak putih, mati rasa. Begitu ya. Berarti kalau misalnya kita nggak aware bisa lebih bahaya ya, Dok ya, karena itu kan yang kumannya banyak ya, Dok. Tepat sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Dr. Brahma tadi, langsung segera periksa aja ya, Dok, meskipun itu yang ringan sama yang berat. Jadi ada dua tadi tipenya, kuman sedikit sama kuman banyak. Kalau kuman sedikit itu yang mudah dideteksi ya, Dok ya? Malah lebih mudah dideteksi ya. Terus kalau yang kuman banyak malah lebih samar ini tanda-tandanya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang disebutkan Dr. Brahma tadi, langsung periksa aja, jangan mengira-ngira sendiri ya, Dok. Betul sekali. Kita harus aware sama diri sendiri ya, Dok ya. Dokter, nah ini untuk selanjutnya nih, Dok, seberapa efektif pengobatan kusta saat ini dan bagaimana cara agar masyarakat agar tidak takut berobat? Mungkin sudah awang-awangan nih, Dok, mau berobat. Jadi sangat efektif ya. Ya, sangat efektif. Setelah pengobatan selesai, kuman kusta itu sudah mati semua dan tentunya tidak menular. Bahkan secara teori 1 bulan pengobatan itu sudah tidak menular lagi ya. Loh, kenapa kok 1 bulan pengobatan sudah tidak menular? Kuman yang ada di sekitar hidung ya, sekitar mulut ya, itu sudah mati semua. Nah, tadi kan saya bilang bahwa penularan itu lebih karena droplet, jadi proses percakapan sehari-hari ya, justru bukan dengan sentuhan fisik seperti salaman gitu, bukan ya. Jadi 1 bulan kuman-kuman yang ada di sekitar mulut, hidung ya, di tempat-tempat yang luar, di telinga, di kulit itu sudah mati semua sehingga tidak menular. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa kok pengobatan harus 6 bulan bahkan sampai 12 bulan? Itu untuk
membunuh kuman kusta Mycobacterium lepra yang menginfeksi saraf tepi, ya, saraf di bawahnya kulit, ya. Nah, itu butuh waktu lama. Ya, jadi tetap walaupun sudah 1 bulan minum obat sudah tidak menular, tetap harus dituntaskan. Ya, Dok, ya. Kalau misalnya berhenti, dokter, apakah mengulang sama kayak pengobatan OAT itu, dokter? OAT, obat anti tuberkulosis. Ya, benar. Jadi kenapa harus dituntaskan? Ya, biar kuman-kuman yang ada di saraf tepi itu tidak keluar lagi ke kulit, ya. Kalau keluar lagi ke kulit kan ya sakit kusta lagi, kan begitu kan, ya. Nanti kalau itu ada rumusnya. Jadi kalau misalnya ini kuman tiba sedikit, pauci basiler 6 bulan, itu tidak boleh berhenti berobat paling lambat 3 bulan, ya. Misalnya orang ada kendala transportasi atau sedang sakit, ada mual, tidak bisa minum obat, itu tidak boleh lebih dari 3 bulan berhenti pengobatan. Kalau sudah lepas pengobatan lebih dari 3 bulan, ya, padahal belum tuntas 6 bulan, dia bisa jadi akan mengulang. Sama seperti OAT. Gitu ya, Dok. Iya. Dokter, sebenarnya masyarakat, maksud saya pasien-pasien yang menderita kusta ini bisa mendapatkan pengobatan ini di mana? Di rumah sakit sini bisa, dokter? Atau mungkin yang terdekat dari rumahnya, atau bagaimana, Dok? Jadi penyakit kusta ini memang penyakit kulit yang serius, ya. Pengobatannya butuh waktu lama, ya. Bukan penyakit yang ringan, tetapi pengobatan itu didistribusikan, diedarkan ke puskesmas, justru bukan ke rumah sakit. Nah, kenapa kok begitu? Karena biar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, begitu. Lalu apa ada pengobatan kusta di rumah sakit? Untuk pengobatan kustanya tidak ada, tetapi seringkali kami menangani masalah penyulit atau komplikasi dari kusta, ya. Jadi tetap saja kita menangani masalah-masalah kusta juga, ya. Kadang-kadang ada penyulit, misalnya reaksi kusta, nah gitu, ya. Ya, kusta kan mestinya hanya bercak, ya, atau kemerahan. Kalau bercak putih, kalau kemerahan samar, ya, yang tadi alisnya rontok. Tapi kalau sampai muncul benjolan-benjolan nyeri, nah itu yang kita namakan reaksi kusta. Kalau sudah jatuh ke reaksi kusta pada sebagian pasien, itu kita tangani di rumah sakit, begitu, ya. Sementara obat kustanya tetap diambil di puskesmas. Betul sekali. Jadi bisa pengobatan di puskesmas setempat, ya, Dok, ya, nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Betul. Pengobatannya bisa rutin dan tidak drop out, ya, Dok. Ya. Oke. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, peran keluarga dalam membantu penderita kusta menghadapi penyakit sekaligus stigma? Berat juga, ya, Dok. Sudah merawat, melawan stigma juga, ya, Dok, ya. Ya, peran keluarga ya tentunya mendukung, ya, memotivasi, membesarkan hati, ya, si pasien. Apakah si pasien ini pasangannya, suaminya atau istrinya, apakah si pasien ini orang tuanya atau anaknya, ya, dibesarkan hatinya, ya, diingatkan terus bahwa ini penyakit bisa sembuh, ya, dengan pengobatan teratur, rutin sampai tuntas, gitu, ya. Kemudian, ya, kalau zaman sekarang ini kan era medsos, bisa baca-baca, bisa buka YouTube, ya, Google, ya, ada podcast dari Rumah Sakit Saleh, ya, mendengarkan, belajar, ya, tentang penyakit, biar bisa wawasannya lebih banyak, ya, sehingga mitos-mitos itu tidak diyakini, ya, yang diyakini ya yang keilmuan kesehatan yang sebenarnya, begitu. Stigma, ya, tentunya keluarga yang sakit justru jangan malah dikucilkan, ya. Misalnya dengar Pak Leknya sakit kusta, gitu, justru jangan dijauhin. Ketika kita tahu Pak Lek atau pamannya itu sudah berobat, ya, sudah tidak menular, ya, justru malah kita sambangin, kan gitu, kan, ya. Jadi orang-orang itu akan
merasa ya sudah, dia sudah berobat, tidak menular, kenapa harus dijauhin, kan begitu ya. Betul, dokter. Malah kasihan ya dok ya kalau misalnya nggak ada dukungan dari keluarga, dijauhi. Sudah dia mikir dengan sakitnya, mikir stigmanya juga ya dok ya. Iya, betul. Oke, dokter, untuk tenaga kesehatan sendiri dan fasilitas layanan kesehatan dalam menghapus stigma bagaimana perannya dok? Ya itu nggak boleh salah ya. Kalau tenaga kesehatan ya, jangan malahan tenaga kesehatan, tenaga medis lebih-lebih terus melihat pasien kusta malah wajahnya takut, nah gitu ya, malah menunjukkan ekspresi takut, menjauhin gitu. Nah kita ya santai saja ya. Ini lagi-lagi saya ingatkan bahwa kusta ini penyakit menular yang paling sulit menular ya, tidak bisa serta-merta kita bertemu dengan pasien dengan penyakit kusta ya terus langsung tertular ya, tidak seperti penyakit COVID ya. Beda ya. Jadi kita santai aja, orang-orang yang di sekitarnya juga tidak ikut panik akhirnya, kan gitu ya. Kalau lebih bagus lagi kalau tenaga kesehatan belajar lagi, memperdalam ya masalah penyakit kusta ya, bagaimana penularannya, bagaimana pengobatannya ya, sehingga wawasannya bisa lebih banyak. Nanti kalau ada yang tanya ke dia ya, dia bisa menjelaskan ya bahwa penyakit ini bisa disembuhkan gitu. Karena tenaga kesehatan juga di rumah jadi masyarakat ya dok ya. Iya, apalagi pasti tetangga-tetangga kan sedikit banyak ada obrolan itu dok. Jadi kita bisa meluruskan ya dok ya. Iya. Dokter, pertanyaan selanjutnya, nah menurut dokter apa yang harus dilakukan masyarakat nih secara sederhana saja dok untuk mendukung penyintas kusta? Yang dilakukan oleh masyarakat ya, mendukung dokter. Penyintas kusta. Ya hapuslah stigma ya, jangan dicap buruk penderita kusta itu, jangan dicap berbahaya ya. Mereka tidak salah apa-apa, kan begitu ya. Berobat, obatnya sudah ada, sudah tidak menular lagi bila berobat ya. Nah, kalau ada kurangnya pengetahuan ya, misalnya tidak tahu apakah ini penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak, bertanya ke tenaga medis, tenaga kesehatan, bertanya ke dokter, perawat, bidan di sekitar ya, biar mendapatkan informasi yang jelas dan benar ya. Jangan memutuskan sendiri bahwa penyakit ini adalah penyakit apa tadi yang beredar di masyarakat, penyakit guna-guna ya, sihir. Yang paling ngeri penyakit kutukan menurut saya. Karena kalau ada ya dok yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Itu saya sedikit cerita. Jadi boleh, itu penyakit kusta itu kan sejak zaman dulu itu sudah ada. Ya, sejak zaman belum ada ilmu kedokteran modern itu sudah ada, penyakitnya sudah ada duluan ya. Sehingga belum ada mikroskop, belum ketahuan bahwa itu adalah disebabkan oleh kuman, bakteri, Mycobacterium lepra. Karena penyakit itu sulit menular, yang tertular kan anaknya atau cucunya atau kerabat dekat yang sering bertemu, sehingga dikira oleh masyarakat pada zaman dulu ini adalah penyakit keturunan. Nah, gitu ya. Keluarganya dikutuk, nggak tahu dikutuk oleh siapa. Nah, kutuk nih. Jadi diturunkan dari buyutnya, kakeknya, nenek, orang tuanya, anaknya, nanti bisa-bisa anaknya juga terkena juga penyakit keturunan atau kutukan ini ya. Nah, sekarang kan sudah teknologi sudah modern, maju ya dok ya. Ya, ditemukan kuman ya, ditemukan obatnya apa ya. Jadi sudah tegas bahwa kusta ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman ya, bukan penyakit yang aneh-aneh itu. Bukan penyakit yang terkutuk, betul. Iya dokter ya. Berarti stigma itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu, ya. Betul sekali. Jadi tugas kita sekarang meluruskan ya dok, bahwa enggak seperti itu, bukan kutukan teman-teman. Kok ada bisa ya jadi kayak gitu ya dok ya? Ya itu alami, terjadi secara alami ya, karena ciri penyakitnya yang
sulit menular itu tadi ya. Okay. Jadi dikira oleh orang zaman dulu seperti itu adalah penyakit keturunan atau kutukan keluarga gitu ya, padahal bukan ya. Padahal bukan ya teman-teman ya. Dokter, pertanyaan dari IG ya dok, ya, dari Karunia Ningtyas. Izin bertanya dokter, jika ibu hamil terkena kusta, apakah ada penanganan khusus pada ibu hamil tersebut, dan apakah untuk alat makan dan lain-lain harus dipisah? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena sulit. Ya, spesifik ya, jarang ada kasus memang terjadi pada ibu hamil ya. Tetapi sudah kami bahas di kelompok studi kusta bahwa obat-obatan kusta yang disediakan oleh pemerintah ya, lebih tepatnya disediakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO ini aman untuk ibu hamil ya, aman untuk ibu hamil dikonsumsi tanpa ada tambahan atau pengurangan obat ya. Jadi obat ini kan, kalau pengobatan kusta ini kan MDT multi drug therapy. Nah, jadi kombinasi 3 antibiotik. Ketiga antibiotik ini aman untuk ibu hamil, jadi tetap bisa dijalankan ya. Alat makan tidak perlu dibedakan ya, karena ini kuman tidak menular lewat alat makan gitu ya, tidak menular lewat liur ya, ataupun bekas ludah gitu ya, tidak menular lewat situ ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih ke droplet itu dari pernafasan ya, dari bincang-bincang ya, kuman-kuman yang ada di sekitar hidung ya, terutama sekitar hidung ini ya. Tapi itu pun ya, lagi-lagi saya ingatkan pada semua masyarakat, kalau sudah berobat ya, tidak perlu sampai tuntas, masih 1 bulan berjalan itu sudah tidak menular lagi. Nah kalau gitu kan sudah sangat-sangat aman ya, gitu ya. Nah. Berarti harus pakai masker ya dok pasiennya, karena kan tadi ya jangan lama-lama. Kalau sudah 1 bulan pengobatan sudah tidak menular lagi ya. Berarti waktu awal-awal aja ya dok ya. Tapi itu pun juga tidak saya anjurkan ya pakai masker, karena sangat sulit menular ya. Orang misalnya tidak berobat aja ya, orang zaman dulu tidak berobat ya, dia sakit kusta berpuluh-puluh tahun ya, ketika anaknya sudah besar baru anaknya sakit kusta, artinya penularannya itu belasan tahun. Tahun, bukan kita ngobrol seminggu 2 minggu terus akan tertular kusta, enggak bisa ya. Sangat sulit berpindah kuman ini begitu. Kumannya enggak mau move on ya dok. Berarti ini kalau ada memang ya dok ya yang ibu hamil menderita kusta ya dok ya, tapi sedikit atau sangat sedikit sangat jarang ya. Dan pengobatannya itu aman ya dok? Untuk pengobatannya aman dan sama pengobatannya, tidak dikurang-kurangin ya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Fitri _Cuadim. Izin bertanya dokter, pemeriksaan penunjang apa yang bisa menentukan apakah itu penyakit kusta atau bukan? Bagaimana tadi? Apakah? Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa? Untuk menentukan apakah itu penyakit kusta atau bukan dokter? Ya, ini agak sulit pertanyaannya. Karena itu tadi, kusta kan ada 2 tipe, secara umum ada 2 tipe. Pausibasiler, kuman yang sedikit, multibasiler yang kumannya banyak ya. 2 tipe ini beda pemeriksaan penunjangnya begitu ya. Kalau yang tipe kuman, saya bahas yang tipe kuman banyak dulu. Pemeriksaan penunjangnya ini malah lebih mudah ya. Ada pemeriksaan laboratorium tertentu ya. Kita mencari kuman di cuping telinga ya. Biasa dikerjakan oleh dokter spesialis patologi klinik, mengambil sampel kerokan telinga, diperiksa di bawah mikroskop, itu bisa terlihat kumannya ya. Kuman Mycobacterium lepra bisa terlihat. Nah, yang lebih sulit justru yang tipe kuman sedikit, pausibasiler. Ini pemeriksaan penunjangnya bukan laboratoris, bukan
bukan pemeriksaan darah, bukan pemeriksaan kuman di telinga ya. Karena kalau dicari kuman di telinga biasanya tidak ketemu. Ya, namanya juga tipe kuman sedikit gitu ya. Saking sedikitnya sampai sulit ditemukan ya. Walaupun sudah muncul penyakitnya ya, tapi untuk menemukan kumannya itu sangat sulit. Sehingga pemeriksaan penunjangnya dilakukan oleh dokter spesialis kulit ya. Kita ada kriteria ya, memeriksa syaraf tepi ya. Bercaknya kita tentukan dulu itu bercak mati rasa atau bukan. Kemudian kita periksa syaraf tepinya, ada yang sudah menebal atau tidak ya. Ada yang nyeri syaraf atau tidak ya. Dan ada gangguan fungsi syaraf tepi atau tidak ya. Itu dilakukan di poli kulit ya. Di rumah sakit biasa kita lakukan pemeriksaan klinis seperti itu gitu. Jadi ada prosedurnya sendiri ya dok ya, sesuai tipe kustanya tadi ya dok? Ya benar. Sudah tidak ada, ada yang kasih komen nih dok, Vidyananda, wih keren gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman. Oke dokter, rasa udah 30 menit ini dok, kita lagi di penghujung pertanyaan dok. Bukan pertanyaan sih, lebih ke closing statement dari dokter. Iya, bagaimana sih apa yang ingin dokter sampaikan agar kita semua bisa ikut mengakhiri stigma dok? Ya, jadi closing statement saya untuk elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk mempelajari lebih jauh ya tentang penyakit kusta ini apa ya. Kalau ini adalah penyakit ya, tentunya yang bisa dijadikan tempat bertanya adalah tenaga medis, dokter spesialis atau tenaga kesehatan lainnya, perawat bidang ya. Karena ini adalah penyakit, kan begitu ya. Iya, betul. Jangan bertanya ke yang lainnya. Ya boleh ada memang tokoh orang tua, orang yang dituakan, itu pengetahuannya juga banyak bisa dianut ya, tetapi tidak ada salahnya kalau meminta pendapat kedua ke ahlinya, yaitu dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sementara untuk tenaga kesehatan ya juga sama, closing statement, mempelajari lebih jauh tentang kusta, biar nanti kalau masyarakat bertanya sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Betul. Gitu ya. Berarti intinya kenali dulu ya dok ya. Betul. Kenali dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya dok ya berarti. Oke dokter, cukup sudah dokter untuk closing statementnya? Sudah. Ya. Oke, terima kasih ya dokter. Terima kasih kepada narasumber yang selalu semangat dan keren. Semoga selalu diberikan kesehatan dokter. Amin. Sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Ya. Nanti next kita akan ada pembahasan lagi mungkin ya kita jadwalkan ya dok dengan dokter Brahma. Oke, terima kasih juga kepada sobat PKRS yang senantiasa menemani kita di sini. Yang dari tadi sudah stay tune. Terima kasih. Semoga sudah diserap ilmu-ilmunya tadi yang dari Dr. Brahma Yodar, bahwa kusta bisa disembuhkan, stigma harus dihentikan, dan dukungan kita sangat berarti. Nah, mari kita jadikan Hari Kusta Sedunia ini sebagai momentum untuk lebih peduli dan lebih manusiawi, karena mengakhiri kusta dimulai dari mengakhiri stigma. Nah, demikian Pojok PKRS. Saya Ayu Kinasi beserta narasumber kita hari ini Dr. Brahma SPDVE. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune terus di IG RSUD Dr. Muhammad Saleh. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.